Dan pemirsa untuk mengetahui dampak munculnya klaster baru COVID-19 di kota Beijing bagi upaya penanganan COVID-19 di negara Tiongkok serta kondisi apa saja yang membuat pemerintah kota Beijing menaikkan status tanggap darurat COVID-19 ke level 2. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Orat Mangun, langsung dari Beijing, Tiongkok. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Jauhari. Jadi setelah 50 hari tidak ada kasus baru, kemudian ini mulai banyak kasus baru dan ini cukup besar begitu. Apa yang sebenarnya membuat kasus baru terjadi di Beijing khususnya? Apakah memang adanya kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat kah? Terima kasih Mbak Satya. Saya kira seperti yang sudah disampaikan tadi, itu berasalnya dari salah satu pasar yang cukup besar di sini. Jadi pasar wholesale market ya, pasar induk lah kurang lebih begitu untuk produk-produk pertanian dan perikanan. Nah sejak hari Jumat lalu sebenarnya tinggal satu kasus. Tetapi kemudian ditemukannya kasus baru yang berasal dari pasar Qingdai, termasuk dengan peralatan untuk mengimpor salmon, itu berkembang secara pesat. Lalu saat ini per hari ini di Beijing sudah 138 kasus. Karena itulah sejak kemarin fasenya itu sudah ditingkatkan lagi ke fase kedua dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan di sekitar pasar tersebut dan komunitas yang berada di sekitar pasar tersebut. Sekarang itu sudah ada pasar 1 lalu pasar 2 yang berada di sekitar di situ, sehingga tingkat keberhatian sudah ditingkatkan tidak hanya di daerah sekitar situ, tetapi juga di seluruh Beijing. Jadi misalnya sekarang ketentuan-ketentuan untuk berkunjung ke kantor atau ke restoran atau ke tempat lain itu dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Jadi kembali seperti level 2 beberapa bulan yang lalu. Oke, artinya penerapan lockdown ini tidak dilakukan secara keseluruhan, tetapi hanya beberapa tempat saja yang ditutup begitu, tidak boleh beraktivitas seperti pasar atau sekolah, atau bagaimana kemudian untuk aktivitas warga di fasilitas umumnya, Pak? Kalau lockdown mungkin enggak ya. Kalau lockdown berarti seperti Wuhan dan mereka di lockdown, ditutup semua itu. Ini lebih tepatnya diisolasi. Aktivitas di bagian-bagian lainnya tetap berlangsung, kendaraan umum tetap berlangsung, transportasi umum tetap ada, hanya saja social distancing itu semakin didisiplinkan lagi, karena sebenarnya sejak sudah meningkat ke fase ketiga kemarin itu relaksasi sudah terasa begitu. Nah sekarang tinggal ditarik balik lagi ke fase kedua. Jadi disiplin kembali ditingkatkan. Baik, Pak Jauhari, kemudian bagaimana dengan kasus baru ini? Apakah ada WNI juga yang diinformasikan positif dan apa imbauan Anda untuk para warga negara Indonesia yang saat ini berada di Tiongkok, khususnya di kota Beijing? Memang setelah weekend kemarin ada kasus baru, kita langsung berkomunikasi dengan seluruh WNI yang ada di Beijing khususnya. Kebanyakan itu mahasiswa karena mereka masih tinggal di kampus-kampus dan asrama-asrama. Himbauan kita itu saya sampaikan bahwa seperti yang sudah kita lakukan sejak Januari, tingkatkan disiplin, social distancing, dan lain-lain. Bahkan hari ini saya tambahkan lagi supaya sedapat mungkin itu jangan memesan makanan dari luar dulu, tetapi masak sendiri saja, karena terindikasikan kemarin dari peralatan ikan salmon yang diimpor. Jadi itu juga harus diperhatikan. Begitu juga kepada staf-staf KBRI, saya mulai perlakukan juga supaya kita kembali seperti dulu lagi. Kantornya juga mulai kita batasi tamu-tamu, tidak perlu menerima tamu lagi as of hari ini, dan seterusnya sampai kondisi membaik. Ada salah satu juga yang mungkin dalam kesempatan ini saya mengimbau kepada eksportir ikan dan produk-produk makanan lainnya, bahwa sekarang cek di Duane pun
ke Tiongkok itu di berbagai pelabuhan ditingkatkan. Jadi kualitas dan lain-lain itu diperhatikan benar kalau ekspor ke Tiongkok sekarang, karena memang di periode kuartal pertama kemarin itu meningkat signifikan. Jadi ini himbauan kepada eksportir kita. Baik, terima kasih Pak Jauhari Oratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok sudah bergabung bersama kami.